kalian jangan pernah bergerak. Kalau misalnya kalian dapat LC, jangan pernah bergerak kalau bank beneficiary Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Julia Explore. Di video kali ini bakalan seru banget karena gue pengen ngebahas satu kejahatan ekspor di Indonesia yang cukup menggelegar. Jadi kejadian ini adalah 18 tahun yang lalu. Nama penjahatnya kali kalau misalnya gue boleh bilang, itu adalah Maria Pauline Lumowa. Dan kejadian ini terjadi 18 tahun yang lalu di Juli 2002 sampai Agustus 2003. Kalian tahu nggak, yang menjadi korban adalah BNI, Bank Negara Indonesia. Dibobol sebesar 1,7 triliun rupiah. Jadi mungkin kalian bisa cari di Google gitu ya, namanya Maria Pauline Lumowa kasus. Jadi ceritanya ini sangat-sangat berhubungan banget dengan ekspor. Kejadian ini sudah 18 tahun yang lalu dan gue pengen bicara tentang kesalahan siapa dan siapa yang harusnya bertanggung jawab dan lain sebagainya. Di video kali ini gue pengen ngebahas secara cukup rinci tentang kronologi kejadian karena gue udah baca kasusnya, gue udah pelajarin dan gue ngeliat ternyata memang di sini ada sedikit missing part gitu yang ternyata menurut gue cukup krusial yang terjadi di Bank BNI gitu. Oke, sekarang gue pengen bahas dulu dari LC fiktif. Jadi yang diterbitkan sama Maria Pauline Lumowa adalah LC fiktif. Jadi kalau misalnya kalian tahu, LC ini adalah salah satu term of payment yang paling aman dibandingkan telegraphic transfer. Sebenarnya telegraphic transfer itu atau TT itu adalah hal yang instan, cepat, aman nggak aman di sisi kita, tapi di sisi pembeli belum tentu. Makanya balik lagi, gue selalu bilang di konten-konten gue sebelumnya, being a trustable person, being a credible company itu menjadi hal yang penting karena buyer itu transfer bisa aja kita kabur gitu. Makanya kita penting banget dia punya reputasi yang bagus. Tapi ada juga buyer yang tetap nggak percaya, dia bilang kayak gue udah letter of credit aja deh. Nah, dua konsep ini sebenarnya kalau gue bilang TT atau LC ini tuh sama juga dengan zaman dulu Kaskus dan Tokped, Tokopedia. Zaman Kaskus itu tuh kita tahu ada namanya FJB, forum jual beli, semuanya pakai rakber. Nah, rakber ini kan sering banget kalau nggak pembelinya bilang kayak transfer dulu dong, nanti udah ditransfer sama pembelinya, penjualnya kabur. Nanti kalau penjualnya disuruh kirim dulu, pembelinya kabur. Jadi akhirnya keluarlah Tokopedia, disebut escrow payment. Nah, di sini gue mau coret-coret sedikit gitu ya. Escrow payment ini menjadi hal yang menurut gue cukup penting di dunia transaksi online maupun ekspor impor. Jadi kalau misalnya Tokopedia itu bisnisnya gini nih. Ini pembeli ini kita. Ini seller. Mungkin teman-teman udah pada paham ya. Nah, Tokopedia di sini nih. Tokped. Kalau dulu Kaskus itu tuh dia transaksinya ya antara dua pihak saja. Ini Kaskus ya, dulu Kaskus di sini nih. Sebenarnya konsep ini tuh sama aja kayak TT diekspor. Jadi ya si bayarnya suruh transfer dulu. Makanya kadang-kadang mereka takut-takut juga, sering banget ujung-ujungnya LC. Tapi ya kalau kita bisa ngeyakinin, iya sebenarnya sih nggak masalah dan itulah gue bilang diajarin di aplikasi bisa ekspor gimana cara ngeyakinin ini. Nah, tapi yang sering terjadi adalah si buyer itu tetap nggak percaya nih masalahnya nih. That's why ujung-ujungnya waktu itu keluar namanya Tokopedia. Jadi pembeli transfer dulu nih ke Tokopedia. Tokopedia yang kalau misalnya kalian nggak tahu, uangnya ini nggak langsung disalurin nih, uangnya di hold sama Tokopedia. Si seller harus ngirim barang. Nih ya, gua asumsi ini barang ya. Kirim barang. Kalau misalnya kalian sudah dapat notifikasi ya barang sudah diterima, diklik gitu ya. Oke, ini approve nih, barang diterima, baru uangnya dikirim ke seller. Nah,
konsep ini tuh sama banget kayak letter of credit. Nah, mungkin gue akan ngejelasin di halaman baru. Letter of creditnya yang terjadi fiktif, ini tuh menurut gue kesalahannya di Bank Indonesia. Kalau misalnya gue baca beritanya, katanya di Bank Indonesia ini ada permainan orang dalam. Nah, kalau udah kayak gini repot nih urusan. Karena menurut gue ini kesalahan yang fatal sekali ketika Bank BNI ini memberikan sebuah kredit atau uang itu ke Maria Pauline Lumowa karena LC-nya ada tapi nggak divalidasi nih sama BNI nih LC-nya bener atau enggak. Terus udah gitu si Maria Pauline Lumowanya bilang, ayo cepet-cepet dong gue minta diskontan, nanti gue bakal jelasin diskontan itu apa. Tapi cepet dong, kirim dong, uangnya udah masuk kan, gue butuh modal kerja nih. Intinya dia minta kredit kerja lah. Jadi dia butuh uangnya BNI dulu, terus dia ngomong ke BNI, tenang aja, duit tuh udah masuk, ntar lo tinggal tagih duitnya buat lo, kurang lebih seperti itu. Dan terjadi kesalahan fatal di BNI, jadi BNI tidak memvalidasi aslinya benar atau enggak. Nah, jadi kronologinya adalah ini buyer nih. Ini bayarnya Maria Pauline nih dari Kongo sama Kenya. Ini bayarnya nih. Ini bayarnya dari Kongo dan Kenya. LC-nya, jadi ceritanya adalah buyer itu kasih uangnya dia itu ke bank. Di sini namanya gue tulisnya Rosbank Swiss. Dia ada beberapa bank ya. Ada Dubai Bank Kenya. Terus ada lagi Middle East Bank. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah si buyer ini ngasih uangnya itu ke 3 bank ini nih. 1, 2, 3. Nah, yang sebenarnya terjadi adalah harusnya, ini menurut gue ini kebobolan parah nih di BNI. 3 bank ini itu melaporkan ada LC yang sudah diisut. Artinya, misalnya contoh di sini transaksinya gue berani jamin pasti dia transaksinya nggak 1,7 triliun, pasti itu nilainya di atas 1,7 triliun, mungkin 2 triliun lah misalnya. Jadi buyer dari Kongo dan Kenya ini mungkin beli 2 triliun, dia taruh di 3 bank ini. Nah, ini namanya issuing bank atau bank penerbit. Nah, BNI adalah beneficiary account. Beneficiary account adalah orang yang menerima duitnya. Tujuanlah kasih BNI. Nah, di sini nih, ini Maria Pauline Lumowa dengan PT-nya gue tulis di sini PT Gramarindo. Jadi Maria Pauline Lumowa ini punya namanya PT Gramarindo yang bermain di komoditas pasir kuarsa dan minyak residu. Oke, jadi ceritanya yang bank tidak mengetahui adalah mungkin saja mereka berdua ini punya transaksi sebelumnya. Cuman pembayarannya menggunakan LC, ya, yang kayak konsepnya kayak Tokopedia. Bayarnya kasih nih ke 3 bank ini senilai 2 triliun. Dan kalau misalnya bank sudah issued LC, sebenarnya bank itu akan mengeluarkan draft LC-nya nih. Jadi 3 bank ini ngasih ke si buyer adalah draft LC ya. Mungkin teman-teman di Commerce Biz Export udah paham banget draft LC seperti apa. Jadi uangnya sudah issued, dokumen-dokumen apa yang harus dikasih dan lain sebagainya, bla bla. Nah, harusnya draft LC ini itu dikasih ke si Maria Pauline Lumowa. Jadi kayak mungkin bayarnya bilang, nih, gue udah masukin duit, gue udah dapat bukti duit gue udah di hold sama bank, duit gue udah gue transfer ke bank, nih buktinya ya, bank keluarin. Nah, dokumennya dikasih nih ke si eksportir. Di sini notabene si Maria Pauline Lumowa. Nah, Maria Pauline Lumowa itu harusnya dia kirim barang dulu, baru BL-nya, bill of lading-nya, dokumennya dikasih ke BNI untuk cairin duit. Harusnya. Jadi konsep LC adalah si Maria Pauline Lumowa harus kasih dokumen-dokumen kapal yang diminta di dalam draft BL ke BNI, baru BNI cairin duitnya.
Tapi ini beda cerita. Karena mungkin nilainya besar, si PT Gramarindo yang punya si Marian Pauline ini nggak punya dana nih untuk beli si pasir kuarsa atau minyak nih. Jadi dia ngomong ke BNI, bro, gue minta kredit dong, kredit kerja, gitu ya. Jadi dia minta kredit kerja senilai 1,7 triliun. Karena mungkin dia ngomong, invoice gue 2 triliun nih, gue minta modal kerjanya 1,7 triliun deh. Ini ada profit 300M. Nah, bank itu kan ngambil keuntungan di situ, ngambil di selisih, ngambil di bunga. Nah, BNI di sini masalahnya yang gue kaget adalah dia approve aja. Jadi BNI belum tahu itu uang sudah isut atau belum, tapi ketika si Maria Pauline ini minta, dikasih sama BNI. Harusnya BNI ini ngecek dulu nih ketiga bank ini nih, ke Rosbank, ke Dubai Banknya atau Middle East Bank. Dia telepon dulu, duit isut gak nih? Ada uang masuk nggak? Harusnya seperti itu, di-confirm dulu. Baru ketika confirm yes duit ada, barulah kreditnya dikasih ke eksportir. Masalahnya ini nggak di-confirm, main dikirim-kirim aja. Di situ kebobolannya BNI. Jadi ada orang dalam yang approve aja, padahal nggak dicek duitnya itu benar atau enggak. Dan menurut gua ini kesalahan fatal dan ini sangat-sangat disengaja. Karena harusnya tidak seperti itu. Bank harusnya nggak kayak gitu. Gua kalau LC pun kemarin gua pakai di CIMB ketika ada buyer India isut LC, orang CIMB telepon gua, Pak, uang udah masuk ya Pak. Loh, ini BNI nggak dikasih tahu uang udah masuk atau enggak, tapi malah ngasih kredit. Makanya menurut gue ini sangat-sangat fatal. Barulah orang-orang trade BNI yang megang LC nagih nih draft LC-nya nih. Kan draft LC-nya dikasih sama si Maria Pauline ke BNI. Nih, gue udah punya draft LC nih, tolong dong cairin kreditnya, nilainya gede. Oh iya oke, approve, transfer. Dari Juli 2002 udah sampai Agustus 2003, itu kan satu tahun 1 bulan. Lu bayangin, masa ya kesalahan itu berulang kali selama setahun dan nilainya kan nggak kecil. Kalau 1,7 triliun dibagi 12 bulan, gue assuming itu satu bulan ya, itu dia bisa dapat kredit 130 miliar sampai 180 miliar per bulan. Bayangin, masa sih tiap bank ngasih 100M tiap bulan? Ya mungkin ini 2002-2003 ya, jadi teknologi mungkin nggak secanggih sekarang, tapi ya tetap aja fatal. Barulah ketika draft LC-nya dipegang sama si BNI, terus BNI nagih nih ke issuing bank. Uangnya mana? Terus kata issuing bank, nggak ada uangnya. Nah, artinya itu draft LC bodong, artinya LC fiktif. Makanya di video kali ini jadi pelajaran buat kalian, apakah LC aman? LC adalah term of payment yang paling aman. Cuman kalian jangan pernah bergerak. Kalau misalnya kalian dapat LC, jangan pernah bergerak kalau bank beneficiary tidak memberikan approval. Harusnya misalnya contoh, kalian dapat draft LC dari buyer kalian, dan misalnya contoh bank kalian BCA. Jangan pernah bergerak kalau BCA belum approve, kalau uang itu udah masuk. Jadi harus dapat calling dari bank BCA tersebut, bilang kayak, oke Pak Julio, uang sudah kita terima, uang sudah ada, boleh dieksekusi. Jadi jangan main eksekusi aja, nanti barangnya dikirim, pas diisut ternyata bank BCA bilang, wah kagak ada uang. Sama ini kasusnya kayak BNI. Jadi menurut gua harus hati-hati di sisi itu. Kurang lebih mungkin seperti itu di video kali ini. Jadi kalian tahu salahnya di mana. Ya orang bilang kan, jangan ngomong enak-enak aja soal ekspor. Ya ini nggak enak, tapi ini nggak enaknya orang lain, dan ini nggak enaknya BNI, bukannya kita. Tapi nggak apa-apa, ini pelajaran buat kita semua. Dan untuk perbankan juga ini pelajaran buat para perbankan gitu ya, untuk bisa punya orang-orang yang trustable dan bisa dipercaya di dalam sebuah transaksi yang cukup besar seperti ini. Dan buat eksportir juga, tadi gue bilang jangan pernah berangkat atau kirim kalau misalnya LC belum isut dan belum ditelepon sama bank lokal bahwa uang udah diterima. Kurang lebih mungkin seperti itu di video kali ini. Harapannya dengan coretan-coretan seperti ini kalian bisa ngerti dan kalian paham. Kalau kalian pengen belajar tentang ekspor, kalian pengen gabung di komunitas bisa ekspor gitu, kalian bisa langsung download aplikasinya di Play Store dan App Store, dan kita bisa belajar sama-sama untuk Indonesia yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin channel ini supaya channel ini terus growing dan sampai 1 juta subscriber. See you on the next video. Bye bye.